يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Cukup. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. بسم الله الرحمن الرحيم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Cukup. Masya Allah, Abdul Latif. Udah nggak keluar lagi ya suaranya, tapi tetap insya Allah jelas terdengar ya oleh kita semuanya. Latif, kelas berapa sih? Pakai mic-nya? Kelas 2. Kelas 2. Latif udah berapa juz hafalannya? 30. 30 juz? Masya Allah, masih kelas 2 udah 30 juz saya bunda semuanya. Baik Ustadz, boleh ya kita tes hafalan Latif udah 30 juz nih Ustadz. Boleh kita tes ya? Oke, kepada Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Surah apa? Atau juz berapa? 8. Masya Allah, betul. Betul Ustadz? Masya Allah. Yang disambung ayat-ayatnya betul Ustadz? Masya Allah, Abdul Latif udah 30 juz dan berhasil melanjutkan ayat yang dites oleh Ustadz kita tadi ya. Oke Latif, sama siapa sih ngafalnya? Umi. Sama Umi di rumah? Masya Allah, Umi. Boleh kita panggil ya Umi ke depan? Umi dari Latif. Masya Allah, inilah Umi dari Abdul Latif ya. Boleh dong Umi sedikit teknik yang Umi gunakan untuk mendidik Latif sehingga udah berhasil 30 juz nih Umi. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya itu dimulai dari sebelum hamil ya. Sebelum hamil itu saya sudah terbiasa mendengarkan lantunan ayat suci gitu. Sampai ketika hamil itu saya putarkan terus seperti yang diajarkan oleh Dr. Kamil. Dr. Kamil itu memutarkan malah sebelum istrinya hamil ya, dia udah memutarkan 1 bulan itu 1 juz, kemudian bulan kedua tambah lagi 1 juz, bulan ketiga sampai seperti itu. Jadi dengan disiplin saya lakukan itu. Nah
ketika Abdul sudah lahir, Abdul panggilannya, ketika Abdul sudah lahir, saya mulai lagi dengarkan sampai ketika dia baru umur 1 tahun. Itu ketika saya membaca misalnya surat Al-Fatihah, itu dia udah bisa melanjutkan di belakangnya. Sampai surat An-Naba pun seperti itu. Sampai 2 tahun dia udah mulai bisa juz 30, dan tapi belum mungkin lagi, perlu pengulangan. Dan setelah dia berumur 5 tahun itu terus berlanjut ya, dari sebelum hamil sampai dia sudah lahir, sampai umurnya 5 tahun itu berlanjut terus didengarkan tanpa ada musik di rumah. Kami di rumah tidak menyediakan musik ataupun HP ataupun TV ke si Abdul, termasuk adik-adiknya. Adiknya juga alhamdulillah umur bulan Mei 7 tahun sudah 11 juz. Ya, Masya Allah ya. ya. Oke, nah kemudian saya dengar info kalau ada rumah tahfiz, dan saya daftarkan Abdul ke sana. Dalam waktu 2,5 tahun kurang, Abdul sudah selesai 30 juz. Itu ketika masa-masa corona pertama, pandemi ya, kan anak-anak dirumahkan. Waktu itu Abdul di kelas 1 duduk. Kemudian ketika daring anak di rumah, uminya kan biasanya ngajar juga daring dari rumah. Nah, selama 3 bulan daring, Abdul berhasil menghafal 9 juz, 3 juz 1 bulan, 9 juz dalam 3 bulan. Ya, seperti itu. Intinya apa? Ketika kita ingin anak kita menjadi seorang hafiz Al-Quran, nah itu kita harus disiplin. Dan jangan pernah kita menghafalkan Al-Quran kepada anak kita tujuannya adalah untuk mudah dia nanti misalnya sekolah, atau nanti kalau ikut lomba dia juara, seperti itu kan. Kalau menurut saya, kalau itu arahannya, berarti niat kita itu salah gitu. Jadi didiklah anak-anak dari dalam kandungan kalau dapat ya. Kalau saya dulu kan sebelumnya sudah senang juga menghafal Al-Quran. Seperti itu. Ya, baik Umi. Cukup Umi ya. Masya Allah sekali ya, terharu dengan perjuangan Umi semenjak dari kandungan mendidik anak-anaknya. Abdul Latif boleh peluk Umi dulu? Boleh peluk Uminya? Insya Allah 30 juz berkah ya. Oke, kakak mau tanya nih sama Abdul Latif. Abdul Latif tidak mau melepas pelukan Uminya. Kakak mau tanya nih ke Abdul Latif, cita-citanya nanti selain menjadi hafizah 30 juz, Abdul Latif mau jadi apa? Sini. Dia katanya cita-citanya mau jadi imam nanti di masjid Mekah katanya. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin ya. Insya Allah ini imam besar nantinya, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, terima kasih banyak atas waktunya ya Umi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Latif sangat sayang ya sama Uminya. Insya Allah, terima kasih Umi. Inilah pendidikan untuk anak-anak kita ya, dari semenjak kandungan hingga dia besar tentunya.